Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Yang Allah hormati teman-teman Romo Yai Afif Ridwan selaku Rais Majelis Ta'lim Syariah Nahdlatul Ulama yang ada di Bukit Juban, juga kepada orang tua saya semuanya yang ada di sini, juga kepada saudara-saudara saya, juga kepada para jemaah, ustadz yang lain dan ustadzah yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mugi-mugi mawon kula panjenengan santen tasih disegani ridho kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan disegani rahmat kehidupan ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Kita bisa istiqomah rutin mengikuti pengajian yang dibimbing sama Yai Afif Ridwan, dan doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin amin. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pada saat ini memberikan sebuah perjalanan dalam sejarah, yaitu Isra dan Mi'rajnya. Mudah-mudahan apa yang telah diajarkan beliau kepada kita, yang menjadi panutan dan tuntutan untuk kita semuanya, kita bisa mengikutinya sampai akhir kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Amin. Saya ini mendadak. Berarti kalau ini kita empat kali ini apa? Walau kita mungkin beri waktu tengah selesai. Jadi saya sebenarnya hadir memiliki pada nyawas muka mawon sakit istiqomah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi telah dibaca sama beliau Yai Afif Ridwan di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, al-ayat. Berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita pertama bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling kuat, menungso sing paling kuat. Kenapa? Karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'rajnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertubi-tubi ujian, godaan, musibah yang dialami oleh beliau. Bagaimana tidak, pamannya wafat, istrinya yang dicintainya wafat, dan dia harus mengikuti satu proses perjalanan, yaitu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kata beliau Yai Afif tidak rasional,
boten umum. Maka pada saat Rasulullah setelah selesai, ibaratnya sehari semalam itu 24 jam dia betul-betul. Nah ini Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah hanya ditempuh pada waktu lain, tidak full. Pada waktu malam, bukan pada waktu sepenuhnya malam, betul. Artinya kalau baatnya sebagian. Maka pada saat Rasulullah turun dari langit itu dari Sidratul Muntaha, cerita pertama kali yang ditemui adalah sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai sahabatku, karena aku kira cerita itu kan sudah merasakan bahwa uang ini nggak percaya, membutuhkan keyakinan, keimanan. Abu Bakar, percaya ndak awak? Aku membangun Masjidil Aqsa. Habis itu diangkat oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Karena Sayyidina Abu Bakar mempunyai tingkat keimanan yang tinggi. Apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar? Qala sadaqta. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dijuluki sama para sahabat yang lain dan sama Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wong sing paling iso dipercaya, wong sing paling temen jujur. Itu Sayyidina Abu Bakar. Cerita malih kali tetangganya. Ada sahabat, ada yang sebagian percaya, ada yang sebagian ragu. Itu namanya. Itu nama kafir, tidak punya dia landasan fondasi keimanan yang kokoh. Karena memang dia tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita, ya nama kafir, jadi ngomong ingkar. Kalau ternyata aku toko Masjidil Aqsa, habis itu tentang langit itu, apa kata orang kafir? Gila kau wahai Muhammad. Maka tadi dikatakan Subhanalladzi asra. Maka dalam proses perjalanan itu banyak sekali cerita-cerita. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Pada poin akhirnya adalah Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah yang namanya sholat. Kemarin di kedua disampaikan Nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah, juru bicaranya Allah adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu seorang nabi, seorang rasul yang sangat berani sama Allah, merasa paling dekat. Jadi saat beliau waja'alna ma'idatan minas sama, ya kan? Ada beberapa di dalam surat Al-Baqarah juga ada menyampaikan tentang ayat, yaitu tentang sapi yang berwarna kuning. Ada lagi surat Al-Maidah waja'alna ma'idatan minas sama. Ini berkaitan dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Musa, aku mau mengikuti ajaran kamu asalkan tolong datangkan makanan dari langit. Masuk akal dong. Tapi ini berhubung Nabi Musa, betul? Benten dengan nabi-nabi yang lain, benten dengan rasul-rasul yang lain. Jalur Nabi Musa dan Gusti Allah. Ya Allah, kula niki sampun dakwah, tapi mau tak jak niki dia minta makanan sing anget yang terbaru langsung dari langit. Bukan produk manusia. Coba salah hati ini Israel. Ini dungo Nabi Musa. Dungo jaluk kalau bisa. Ini dituruti. Tapi karena dia kalau punya landasan hidayah, maka dia akan ikut Nabi Musa. Tapi kalau tidak, ya sudah mau dituruti tidak mau ikut juga. Jadi ikut Nabi Musa. Berani.
Sampai Nabi Musa itu, aku kepingin ngerti Gusti Allah ini kaya apa? Naik Nabi Musa ke satu gunung, habis itu ketok nur, ratu nur Gusti Allah mau dakwah. Termasuk pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ini karena begini, yang habis dikerjain sama Rasulullah bahwa umatku ulama umat tiga anbiya Bani Israil nggak terima dengan ulama umatku. Apabila ada yang mengatakan di situ adalah Al-Imam Al-Ghazali, itu pinter kode karo Nabi Bani Israil yang bernama siapa? Yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dimotorakan tidak terima. Tidak terima. Itu Nabi Musa. Laporan ketemu dari dalam jasmaninya dengan rohnya Imam Al-Ghazali dan pada akhirnya mengakui, dan itu juga masuk di dalam Al-Quran. Pada saat Nabi Musa ditanya tentang apa yang mesti tangan Muhammad dan Yamin Gaya Musa, kalau dia asal kata dan al-ayat dan seterusnya. Begitu juga tentang saat Rasulullah Muhammad SAW di waktu nyampe Sidratul Muntaha mendapat perintah sholat mudun, lapangan mati enak benar Nabi Musa. Nabi Musa saat mau menghadap Allah, niki yang membaringin tadi, yang membaringin Nabi Muhammad yang bernama Malaikat Jibril itu tidak bersamanya, sendirian. Waktu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai langit 1, 2, 3 itu dibarengi kali Malaikat Jibril. Tapi saat menghadap Allah, sampai disinilah saya mengatakan, engkau wahai Rasulullah Muhammad SAW, sekarang urusannya kembali kepada dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bodoh Nabi Musa, situ namanya kajian Nabi, ketemu Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa, apa yang dikatakan? Lapor kemat. Itu loh. Untuk perintah apa? Perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu. Untuk siapa? Untuk umatku. Mesem Nabi Musa. Wahai Rasulullah, umatku itu cilik-cilik, kecil-kecil, renek sing kuat. 50 waktu sholat. Padahal maksudnya Nabi Musa itu bukan untuk membantu Rasulullah Muhammad, bukan untuk membantu kalau panjenengan boten. Karena apa? Ya itu memang Nabi Musa seperti itu orangnya, betul. Tidak kepingin membantu. Betul Nabi Musa. Udah laporan. Ya Allah, umatku boten kuat. Ya wis kudu dikonten di diskon 5. Terus kita jadi 45. Ada main. Turun lagi. Habis turun dapat perintah berapa? 45. Tidak kuat bahaya Rasulullah, naik lagi. Naik lagi. Tujuan Nabi Musa bukan untuk membantu golongan teman-teman, bukan untuk membantu umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi niatnya hanya untuk guyonan. Sama kolahu, apa yang disampaikan oleh sebuah tafsir yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Baharuddin. Saya menyaksikan kalimat itu waktu nanti membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya dengan kemuliaan Allah, akhirnya ngomong 5. Di mana letak Rasulullah Muhammad itu tidak dibantu, bahkan umatnya tidak dibantu sama Nabi Musa oleh perintah sholat 5 waktu kali Nabi Musa sekengken munggah. Betul kan? Lalu setiap dari 50 dipotong 5, kemudian 5 dipotong, sholatnya wonten apa boten? Enggak ada, langsung itu. Boten sanjang Nabi. Pulau isin dipun 5. Ada Al-Quran, fungsi sholat adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu dan mintalah pertolongan kalian semua bis-sabri dengan kesabaran was-sholatu dan sholat. Hal ini dengan kemuliaan Allah sedikit bertambah.
Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umat Islam sepakat. Lek boten sepakat kali Isra Mi'raj, berarti dia nggak yakin kali Al-Quran. Semua sepakat. Orang NU sepakat, Muhammadiyah sepakat, Wahabi sepakat, semua aliran sepakat. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan Subhanalladzi asra, pun tercantum di dalam Al-Quran. Permasalahannya sing boten sepakat tentu sing boten sepakat adalah Isra Mi'raj. Ternyata Isra Mi'raj boten sepakat. Kalau Isra Mi'rajnya Rasul sepakat. Perayaannya Nabi sudah nggak ada, sekarang dirayakan. Ada yang sepakat, ada yang boten. Oke, kita lanjutkan. Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Al-Marhum Syekhina wa Murbiruhina wa Qutbatuna Kiai Haji Hasim Asy'ari Al-Jubbani ya. Nah, itu di dalam mengarang sebuah kitab yang namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semua umat sebelum tahun 1330 niku semuanya sama, ya. Semuanya sama. Tapi setelah itu menjadi perbedaan. Ada perbedaan, ada pertentangan, ada perselisihan, ada perdebatan, ada ketokohan dan seterusnya. Samanya di mana? Dulu waktu fikih mengambil dari 4 mazhab. Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. 4. Semuanya sepakat. Masa di atas tahun 1300-an ke atas, mengikuti ulama usoleh, mengikuti para tabi'in dan mengikuti para sahabat dan mengikuti ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tahun itu sudah menjadi perdebatan. Setelah tahun itu banyak terjadi kepentingan dan seterusnya sampai sekarang. Ya dulu. Ya. Kemudian di dalam akhlak mengikuti pandangan Imam Al-Ghazali, dan di dalam tauhid mengikuti Imam Abu Hasan dan seterusnya. Maka sing pertama adalah orang yang masih utuh mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi fikihnya, dari sisi tauhidnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya dan seterusnya. Makanya mereka masih tetap melaksanakan amalan-amalan seperti berdoa. Doa untuk mayat, doa untuk dirinya, yasinan, tahlilan, manakiban, tibaan, Isra Mi'rajan, kan? Dan seterusnya dan banyak yang lain. Sunatan, apa ya? Tingkepan, apa ya? Mulai mengandung itu loh. Tingkepan, habis itu berapa bulannya? 7 bulanan. Apa ya? Sepasaran. Terus apa lagi? Lahiran, syukuran, dan seterusnya. Itu yang menyangkut pribadi, belum menyangkut yang lainnya. Itu dijalankan. Dan ini yang dijalankan dari kelompok pertama inilah yang dimungkinkan dia adalah golongan orang-orang yang mengikuti kalangan ulama usoleh. Siapa itu? Orang para pengikut tabi'in, para pengikut sahabat, dan insya Allah menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, itu yang pertama. Ini kita sebut nih, dan itu ada pada diri kita, ada pada kegiatan kita.
Makanya dalam Al-Quran tadi disebutkan waktu Isra Mi'raj kan kejadian itu betul masuk akal ya. Subhanallah asal. Setelah kemarin Gus itu nggak mau lagu itu apa bunyinya? Gus nyanyinya Gus. Ya. Itu lagu Ya. satu abad ya. Ya, satu abad. Kata pertamanya apa ya? Subhanallah. Itu berumur 100 tahun satu abad. Gusmus mengungkapkan kalimat pertamanya adalah Subhanallah. Berikutnya baru alhamdulillah dan seterusnya. Saat dulu dengan nih kok, di organisasi sampai awet sampai umur 1 abad itu tidak masuk akal. Ada yang tahu para wali Allah dan sana itu banyak sini nama sini ada. Mungkin mawon kalau panjenengan sadar masuk golongan orang-orang yang memang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Ini kesempatan. Yang nomor 2 yaitu orang atau golongan kelompok yang dia antitesa, atau bertolak belakang dengan golongan pertama. Jadi ini tes Islam ya. Dia masih sholat, kemudian yang yasinan, tahlilan dan tetet bengek pun boten. Nah, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini, ya kan, mereka mengikuti paham Muhammad Abdi dan Rasul Muhammad Ridho dan kedua muridnya. Nah, mereka sudah, pokoknya kalau yang tidak masuk akal atau tidak terdapat di dalam ayat Al-Quran yang langsung, gitu kan? Nah, maka itu dikatakan adalah bagian dari bid'ah, mengada-ngada. Kalau kita kan bid'ah hasanah, bid'ah salah. Kalau memang dianggap bid'ah, mudah-mudahan yang hasanah. Tapi apa yang diajarkan oleh waliullah, oleh para ulama-ulama Pulau Panjenengan Banten, mulai dari dulu hingga sekarang yang disampaikan sama kiai-kiai yang ada di Subang, itu semuanya ada dalilnya. Mboten ngarang. Ya. Semuanya ada dalilnya. Napa sing mboten wonten? Isra wonten, tahlilan wonten, pengajian wonten, napa wali mboten wonten? Mitoni wonten, bener. Sing mboten wonten napa? Sing mboten wonten itu sing protes. Ya. Kalau di medsos kan itu tulisan. Apa dihadapi? Ada dalilnya. Karena nggak tahu dalil. Nggak tahu dalil. Yang mana dalilnya? Jadi seperti itu. Jadi insya Allah kalau panjenengan insya Allah bukan salah arah. Insya Allah saja. Biar barokah selamat dunia akhirat sampai akhir. Amin Allahumma amin. Buat itu nomor kali. Nomor 3. Ada kelompok Rafidiyun, ya. Nah, Rafidiyun adalah orang-orang yang dia itu di golongan, ini sesat gitu. Jadi tidak perlu diikuti. Tapi kalau memang ada, ya kalau memang ada ya diingatkan. Kalau enggak mudah-mudahan tidak ada. Tapi insya Allah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Rafidiyun adalah kelompok orang-orang yang mempunyai paham Syiah. Si Ani menjadi orang yang sangat mencintai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi satu sisi dia mengingkari para sahabat-sahabat yang lain. Jadi jelas sesat, ya. Jelas ajaran-ajaran yang nggak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasul, wajib menyakiti sahabatku. Siapa yang menyakiti sahabatku sama dengan menyakiti saya. Siapa yang menyakiti saya maka sama dengan dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, tempatnya adalah ma'wahu jahannam, tempatnya adalah neraka. Ini sampai akhirnya saya Nabi. La tasubbu ashabi, kata Rasul. Ojo misui sahabatku, ojo maitu sahabatku. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah
Pahamnya? Jangan dianggap para sahabat itu buatan perang. Dulu selepas Rasulullah Muhammad SAW ada peperangan antara sahabat Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah. Sahabat itu Nabi perang. Perang itu apa? Ngerti perang? Perang itu mereka paten-patenan. Sana sekasa sambu boten, namun bermati. Ini boten, paten-patenan. Tapi ulama tidak pernah mencela. Yang benar Sayyidina Ali kah? Yang benar adalah Sayyidina Muawiyah kah? Ulama terkecil. Kenapa? Karena dua-duanya ini jaminannya surga. Ada yang utara, yang cale wonten, yang itu wonten. Jadi itu kelompok Rafidah. Ada si A yang memang dia tidak menyimpang, dan namanya si A Zaidiyah. Ada itu. Dia mencintai Sayyidina Ali berlebihan, tetapi dia tidak membenci sahabat yang lain, tetapi dia juga tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tur kelemahannya si A itu disebut para mahasiswa. Ya, itu boleh yang dinamakan di antara ajarannya adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Kontrak. Saya nikah, anak mahasiswa ini rata-rata banyak itu kan, pengikutnya banyak. Saya nikah berapa bulan? 1 bulan. Habis itu selesai. Ya sudah. Itu ajaran Syiah. Itu di kita tidak seperti itu. Yang nomor 1, 2, 3, 4. Tingkat malam. Yang nomor 4 adalah kelompok Ibadiyun. Kelompok Ibadiyun ini termasuk golongan-golongan yang diantara ciri yang tidak benar. Kelompok Ibadiyun itu cukup bagi seseorang itu kalau sudah masuk kepada makom atau tempat yang memang dia itu jauh dari laleh, maka gugurlah yang namanya perintah ibadah dan larangan kemungkaran. Dan ini adalah nggak benar. Karena apa? Ini sudah merasa orang ini paling suci. Paling suci. Jadi tidak boleh kelompok ibadah bertenang sana. Jadi pernah ada di kitab Nurul Burhan, karena biasanya mengakibat pakai itu, ya, itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah didatangi. Ya Syekh, cukuplah ibadahnya. Bangun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian tidur lagi, mimpi lagi, cukup ibadahnya. Aku suci. Dia masuk kategori suci. Bangun lagi, sampai tidur lagi, bangun lagi. Sampai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalan menyimpulkan ini adalah bukan keputusan Allah, tetapi adalah setan laknat aneh. Mau menghentikan cara beribadahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya lagi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi kelompok tadi Ibadiyun campur yang berikutnya adalah yang termasuk ajarannya nggak benar adalah nikmatnya seseorang atau azabnya seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri. Nggak boleh. Nanti kalau ada orang lek wonten tiyang lah ini mungkin tidak masuk kepada kelompok kita, tetapi ini harus kita jadikan referensi pikiran golongan dengan standar. Jadi kalau di golongan ini membuat judul bahwa sinten tiyang sing angsal nikmat saking Allah,
boleh kaplingan, boleh opo ae mawon sing nikmat-nikmat itu berarti dia adalah hamba yang suci. Tapi sebaliknya kalau dia jatuh dari sepeda, kakinya kena duri, ya kan? Intinya mulai dari musibah yang terkecil sampai musibah yang besar, musibah yang menyangkut dirinya ataupun keluarganya, berarti dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Ulama mengatakan bahwa kelompok ini adalah termasuk kelompok yang tidak benar. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau ada ini kan itu rezeki akeh, berarti itu wong apik. Loh, kurang apik yo apa karo Fir'aun? Nggih. Fir'aun itu lho, boten nate sakit untu mawon boten. Pusing mawon boten nate. Kalau itu yang jadi ukurannya berarti Fir'aun adalah orang yang paling suci. Betul. Kan itu contoh besarnya. Tapi kita ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Jadi mau azab, mau musibah, mau nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk dan datang kepada orang Islam sebagai rasa pelajaran yang harus disyukuri. Ya. Jadi kadang kita nggak tahu ini apa namanya musibah, azab, teguran dan seterusnya. Tapi kita kadang dulu orang banyak ibadahnya tapi banyak masalah, banyak ibadahnya tapi sakit terus, banyak ibadahnya tapi banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tidak iman kepada Allah seperti Fir'aun, ya seperti Fir'aun. Nah, itu tidak pernah sakit, tidak pernah apa. Kayu mawon ya. Kayu mawon itu diuncalno dadi ulo. Untung Nabi Musa itu punya Allah Subhanahu wa taala sehingga punya tongkat kecil ulone gede. Jadi ulo cilik-cilik punya Firaun itu dipangan kali sinten namine tongkatnya Nabi Musa sehingga entek kabeh. Ulone sampai bilupil kecil-kecil. Lah ulangnya Nabi Musa besar habis semuanya sudah. Seperti itu. Kemudian kalau ada musibah berarti dia orang yang paling kotor. Dan ini termasuk pandangan-pandangan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kelompok atau golongan yang di dalamnya adalah yang tidak perlulah yang namanya berkaitan dengan ibadah dan tajamul. Cukup hati kita adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama ini juga kelompok yang boten bener. Nah, ngoten ya, nang sawit tidur dorong. Terus Gusti Allah enak kan? Jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini yang disampaikan di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, tetapi dia menggunakan sebuah keyakinan di dalam hatinya saja. Yang terakhir adalah manunggaling kaula Gusti. Yang dimaksud adalah Allah adalah wujud. Akhir ini paling sesat ini karena menyangkut kesyirikan. Allah adalah wujud, maka wujudnya sesuatu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini aqua bangun, ini barang wujud, maka Allah adalah aqua. Oh, betul kurang ajar betul. Kalau itu jaga, ya, dan itu wujud, memang ada jaga itu berarti itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu manusia apapun yang wujud adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok yang paling sesat. Karena apa? Bukan hanya syariat yang dilanggar, yang ditabrak, tetapi adalah tauhid atau dia ingkar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Jadi seperti itu. Nah, kelompok ini itu berasal ya. Kelompok yang terakhir ini. Allah adalah wujud dan sesuatu yang wujud adalah wujudnya Allah. Dengan bahaya.
Jadi lek panjenengan kula melihat sesuatu yang wujud niku wonten, wujud niku nampak, sing boten nampak berarti boten wujud kan wonten kan? Berarti yang nampak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang paling berbahaya dan sesat dan tidak benar. Karena apa? Menyangkut syirik. Jadi ini kemauan, ya. Jadi pada kesimpulannya, ya. Jadi pada kesimpulannya, alhamdulillah kula panjenengan saged derek kegiatan kata Yai Taifur Mawardi. Beliau masih ada Purworejo. Beliau masih ada salah satu murid dari Sayyid Alwi Al-Maliki, ya, Mekah Al-Hasani, ya. Itu yang dia itu yang menemukan sumur, ya kan? Dan dia sering didatangi oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Nah itu bilang begini, jangan heran di saat ada sesuatu yang didatangi pada disenangi dicintai oleh harta, tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah hilangnya rasa istiqomah. Nabi mengatakan istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi dikit ya, pentingnya kali pulau panjenengan dari ngawas ngeten kali Afif kali ustaz yang lainnya itu paling pokok adalah menumbuhkan rasa istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karomah. Lewat ngomong hebat-hebat sekarang ada istiqomah walaupun dari ngaji. Lewat ngomong hebat-hebat gue iso terbang, saya iso terbang lah, ngalah-ngalahin pesawat terbang, kalah-kalah waktu istiqomah. Kenapa? Karena kemuliaannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Orang jika ini dunia memilih dan akhirat sekali. Nah ini ajaran di sini kalau bukan ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam satu abad ini yang paling pokok Al-Quran mengatakan adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya apa? Artinya ayat ini menjelaskan tentang Allah tidak akan menyiksa satu kaum selama di dalamnya mereka itu istighfar. Coba dengan pikir Indonesia ini dengan negara yang lain, pulau jenengan tidak perlu belajar itu pun. Tinggalin TV teman-teman. Dan zaman itu tiap penduduk Arab lan Islam, gini apa betul? Ya, wali ini kadang apa betul? Ada. Ya. Di Syria, di Turki, di Mesir, betul kan? Semuanya ada peperangan. Ini sih negara Islam pun kita bahas, negara yang lainnya. Nah, di Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Islam. Kata Gus Dur, tidak perlu membawa identitas nama, tapi isi di dalamnya. Jadi pemaknaan di dalamnya adalah pemaknaan Islam. Jadi apa kaitan dengan ayat ini? Ayat ini menjelaskan ternyata yang paling banyak mendatangkan Rasulullah Muhammad SAW ke bumi pertiwi yang tercinta ini di bumi Indonesia atau setidaknya sekarang itu di wilayah daerah kita masing-masing adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh betul. Contoh dengan satu minggu sekali Mahalul Qiyam Serokolan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ini tuh pun disebalakan ya, waktu seperti itu. Karena apa? Waktu Mahalul Qiyam ya hampir pernah didatangi sama Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah itu wajib sangat waktu Mahalul Qiyam. Tapi si namanya ya hampir tidak bisa berdiri. Yang bisa mendoakan orang-orang pada malam Jumat siapa? Di ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Jadi itu ya, itu
mudah-mudahan mawon amal kula panjenengan santen sing langsung napa mboten sing kula dianggap mungkin tidak bermakna sepele, tetapi menjadi dicatat kali malaikat Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saya kami kula panjenengan santen. Allahumma amin. Boleh mawon mboten saged kata Keadaan ya maupun ya ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdina siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.